La ilaha illallah. Alhamdulillah kita saged sareng-sareng ngaturaken panjurung donga mugi-mugi estu-estu sedaya menika anggabar anugrahan dumateng kula panjenengan sedaya, khususipun mugi-mugi tetep katetepaken iman Islamipun. Para sedherek sedaya, kula anggali melih kalimat khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-api menungsa iku sing akeh manfaate kanggo sepadha-padha. Para sedherek sedaya, kula jenengan pasti secara fitrah pengen dikenang menjadi orang yang baik, dan kita pun berharap sekalipun kita meninggalkan alam dunia ini menuju dimensi yang lain, kita tetap akan didoakan, karena kita memang sudah diajarkan oleh Rasulullah bahwa kita itu harus mendoakan sesama muslim, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, di mana ini tertera dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kula jenengan niku diperintahi kon ndongake wong-wong muslim sing sampun ngrumiyini ing dalem keadaan iman. Karo sepadha muslim we kon ndongake apa meneh karo keluargane. Dengan orang lain kita dianjurkan Nabi, dan Allah pun mengingatkan dalam Al-Quran. Berarti bagaimana? Nah, tadi duduk-duduk sebelum di sini ono cerita ki jane yo tragis menurutku. Bagaimana orang kesusahan yang biasanya orang nahdiyin itu bisa berbagi kesolehan hidup untuk turut mendoakan khususnya orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, tapi tidak bisa menyelenggarakan karena harus ada uang. Nah, kalau seperti ini satu tragedi yang sangat menyedihkan bagi orang-orang Nahdiyin. Disinilah kita harus tergugah. Jangan sampai kesolehan-kesolehan hidup yang sudah diajarkan oleh Nabi dan diingatkan dalam Al-Quran menjadi hilang. Ini tanggung jawab kita. Makanya dari saudara-saudara yang memang punya keinginan dan kemampuan serta kesungguhan, maka jangan sia-siakan waktu. Paling tidak kita belajar hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Apa di antaranya? Yaitu belajar untuk membaca kalimatut thayyibah. Dengan kita bisa menguasai rentetan pembacaan kalimatut thayyibah yang diawali dengan hadroh dan pembacaan suratul Fatihah, Falaq, Anas, Al-Baqarah, takbir, tahmid, serta tahlil dan sholawat, kadang didahului dengan pembacaan suratul Yasin. Ini adalah media yang paling utama di dalam budaya Nusantara. Seseorang yang mampu menguasai ini cukup gampang untuk bermanfaat di masyarakat. Neng masyarakat kok kula jenengan iso mimpin taklim langsung dadi kiai.
paling tidak disebut ustaz raketan ning isore tahlil, tapi bermanfaat. Artinya harus ada target yang punya kemampuan dan mau. Paling tidak misalnya selama di sini setengah tahun atau 1 tahun, wah saya harus bisa. Sehingga ada pencapaian-pencapaian modal untuk kita berkiprah di masyarakat. Tidak usah takut, saya tidak punya keinginan untuk mimpin tahlil. Ya tidak apa-apa, ilmu tetap ilmu, perlu dipelajari. Suatu saat kita mungkin membutuhkan, atau kita akan digerakkan Allah dibutuhkan orang lain. Bukan berarti wah saya tidak punya cita-cita mimpin tahlil. Itu kan sekarang. Coba kalau tidak bisa, kebetulan ada keluarga yang meninggal, kita tidak bisa tahlilan, kan ya repot. Paling tidak kita bisa tahlil sendiri dengan keluarga, sanak kerabat, atau tetangga terdekat lah. Dan ini pasti bermanfaat. Jangan sampai bertahun-tahun mimpin tahlil ora iso. Wah, ini juga masalah. Karena tahlilmu ora kudu iso maca dalam artian teksnya. Bendina ngruwakke wis hafal, mimpin tahlil apalan mung bendina krungu. Surah Yasin kadang-kadang dhewe iki ora iso maca hurufe, bendina ngruwakke wis hafal. Banyak orang yang tidak mengenal hurufnya tapi bisa hafal. Inilah Al-Qur'an. Lha nek iso Yasin hafal, tahlil hafal, beres. Nah, ini motivasi untuk panjenengan-panjenengan. Dan apa manfaatnya kebersamaan ini? Kalau tahu kemarin misalnya tidak terselenggara karena kendala harus ada tarif, apa tidak ada santri kalong ini yang bisa memimpin? Terus fungsinya apa santri kalong kebersamaan itu sampai anggotanya tidak bisa menyelenggarakan? Makanya kalau memang tidak ada, hubungi saja santri kalong, kan tetap ada yang mimpin. Jadi inilah keberkahannya. Artinya persaudaraan itu akan lebih ada dan akrab ketika saling mengisi. Kalau hanya mimpin tahlil pasti ada yang bisa. Kalau tidak bisa, tidak ada Gus Nasib ono, Pak Yoyo ono, Gus apa ono. Bahkan kalau saya kosong pun oke, kalau untuk santri kamu. Dan yang lain-lain. Biar kita itu merasakan kebersamaannya. Nah, terus kita bicara hukum. Hukumnya bagaimana tahlilan itu? Hukumnya ya kebaikan. Nah, kalau mendoakan itu hukumnya bagaimana? Bagi siapa dulu? Kalau bagi anak wajib mendoakan orang tua, karena seseorang yang sudah meninggal terputus perbuatannya dan dia hanya berharap 3 hal. 1 diantaranya ilmu yang manfaat, sedekah jariyah, dan doa waladun sholih yad'ulah. Dia hanya berharap bagaimana agar apa yang dia tinggalkan terkait dengan ilmu, terkait dengan harta, dan anak-anak ini bisa enggak mendoakannya. Berarti orang-orang yang sudah meninggal ini bergantung di antara 3 hal ini. Yang paling utama adalah anak.
Nah, hukumnya orang-orang di luar dirinya, tetangga, itu kesolehan hidup. Artinya saling tolong menolong, kepedulian untuk mendoakan sesama. Yang wajib itu adalah anak-anak dan zuriyahnya. Terus hukum lagi, apakah diselenggarakannya itu harus di tempat meninggalnya orang itu? Tidak. Misalnya ibu saya di Yogyakarta, terus saya mengadakan acara pembacaan kalimat thayyibah di sini pun tidak ada masalah. Kewajiban saya untuk mendoakan. Kalaupun misalnya saudara-saudara kandung saya di Jogja juga menyelenggarakan, tidak menutup dan melarang saya pun juga melakukan hal sama di sini. Artinya jangan terhalang ketika mungkin di daerah itu karena mungkin lingkungan yang tidak ada muslimnya, atau lingkungan yang kebetulan mayoritas tidak setuju dengan kalimat thayyibah, bisa diselenggarakan dimanapun, termasuk seperti tadi di sini dibacakan kalimat thayyibah yang dikhususkan untuk almarhum. Boleh misalnya Pak Rahmat di rumahnya tidak bisa, di tempatnya sendiri kan bisa. Sama-sama, karena ini kan sudah di alam barzah, tidak harus di mana-mana, tidak harus di tempat meninggalnya, tidak. Karena doa bisa dari mana saja. Tidak harus di tempat di mana meninggalnya, itu kan petilasan. Kalau untuk mendoakan lewat dan dari mana saja, karena doa ini lintas dimensi. Tidak. Makanya biasa kalau orang-orang soleh, seperti misalnya saya contohkan para alumni pondok pesantren di mana saya dulu belajar di Wonosobo. Ketika Mbah Muntaha meninggal, para alumni menyelenggarakan tahlilan sendiri di daerahnya masing-masing per kabupaten. Tidak harus ikut di Wonosobo. Ada yang mungkin radius dekat-dekat ke Wonosobo bisa langsung hadir ke sana. Kalau yang jauh dikoordinir oleh alumni, setiap kabupaten menyelenggarakan tahlil bersama. Bebas. Makanya ini ilmu bagi siapa saja nanti kalau punya kendala seperti itu. Apakah membaca kalimat thayyibah itu harus di tempat di mana meninggalnya itu? Jawabannya tidak harus. Kalau bisa baik, kalau tidak juga tidak apa-apa. Bisa dilaksanakan di mana saja, karena doa tidak terhalang ruang dan waktu. Beda kalau kita mau bersilaturahim atau berziarah, maka bersilaturahim atau berziarah itu mendatangi, maka kita harus datang ke tempatnya. Tapi kalau hanya mendoakan dari mana saja bisa. Nah, kalau sudah ada ilmu seperti ini, sampai tidak akan kesusahan. Misalnya dari panjenengan semua banyak yang bukan asli Semarang, mungkin orang tuanya di mana. Boleh kita menyelenggarakan di sini. Untuk siapa? Untuk mendoakan orang tua. Dan kita juga bisa bersedekah dari mana saja. Artinya ya, misalnya karena kita kesulitan mengkoordinir saudara-saudara berkumpul di tempat di mana meninggalnya, ya kita koordinir yang mudah toh.
Untuk datang ke sana sulit, selenggarakan yang dekat-dekat saja. Artinya apa? Yang penting bisa menyelenggarakan sebagai perwujudan anak yang solih dan solihah. Dan jangan terlalu berpikir bagaimana saya harus bisa memuliakan para tamu karena sudah mendoakan. Ya namanya orang sedang musibah, ya jangan dibebani dengan hal-hal yang berat. Kalau kita orang yang baik, melihat saudara kita yang tidak mempunyai apa-apa dan mereka ingin menunjukkan kesolehan hidup sebagai anak yang birrul walidain, kita bantu. Datang bawa teh, datang bawa kopi, datang bawa aqua, datang bawa keledian. Kalau kepedulian itu ada, bisa berjalan dengan baik. Terkecuali orang itu memang memiliki harta yang monggo. Kalau tidak, kita pun tidak ada apa. Nah, ini kebaikan-kebaikan yang harus ditumbuhkan dalam pribadi kita. Dalam majelis ini juga harus punya prinsip. Nah, makanya saya anjurkan untuk setiap pribadi punya target-target khusus. Ya paling tidak hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Yaitu tadi sepele, belajar kalimat thayyibah atau tahlil. Dan nanti selalu akan berguna. Orang yang belajar semakin tua akan semakin dihargai. Posisi pribadi yang lebih tua akan lebih diposisikan sebagai orang yang afdol dinilai dari ketuaannya. Kadang-kadang ketika melihat orang yang muda, fasih, pandai, tetapi kalau ada orang tua yang bisa, sekalipun mungkin kurang pandai, kurang fasih, pasti akan dipilih yang lebih tua dulu sebagai akhlak penghormatan. Sebagai akhlak penghormatan. Makanya apalagi sampai belajar dengan baik, semakin tua justru akan dihargai. Makanya orang yang mau ngaji semakin tua akan diaji. Orang tua yang tidak mau ngaji nanti semakin tua tidak diajeni. Nek kula jenengan pengen diaji, maka belajarlah. Sehingga ibarat padi itu semakin berisi, semakin diliriknya. Kalau semakin tua tetapi semakin lapuk, maka ya tidak ada isinya. Orang yang punya riwayat mengkaji ilmu dan dia istiqomah dalam ilmu sesuai bidangnya, sekalipun dia tidak bisa apa-apa, dia akan dikenang kebaikannya. Dia akan dihargai karena ilmunya. Dia akan dihargai dengan kesolehannya. Tapi kalau tidak punya apa-apa, kira-kira kalau sekarat pun yang mau diingat apa? Ya hanya sebatas paling saudara, karena tetangga. Tapi kalau punya riwayat kesolehan hidup, suka mendoakan, tetap akan dihargai perjuangannya. Tidak ada yang percuma. Maka jangan sampai menyanyiakan waktu, banyak hilang, dan justru kita malah semakin tidak mapan dalam kedewasaan meniti kehidupan ini. Jadi peristiwa seperti ini sebagai
pengingat kita, cambuk bagi kita. Jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini, khususnya bagi santri kaum. Khususnya bagi santri kaum, sehingga kebersamaan itu akan tampak indah. Ya, tampak indah. Alhamdulillah punya ide di sini, alhamdulillah. Tapi ke depan boleh di sini. Tapi kalau memang di rumah besar kan, ya kita guduk. Kecuali di sana sudah banyak orang masyarakat berkumpul ya. Nah, tapi kalau sama sekali nggak ada kan yuk kasihan. Karena apa? Kita tahu dari hadis Imam Tawus bahwa orang yang meninggal dunia itu akan diuji selama 7 hari. Kalau kita tidak peduli mendoakan bagaimana? Kita harus mendoakan semoga beliau itu dilancarkan dalam proses-proses awal dia menempati alam barzakh. Karena setiap manusia akan diuji. Ibaratnya doa kita itu agar almarhum atau almarhumah itu orang grogi, atau diberi kemudahan untuk menjawabnya, atau diberi kemudahan untuk melewatinya, atau bahkan menjadikan keringanan bagi beliau almarhum atau almarhumah dari ketulusan doa-doa kita. Ya. Nah, kalau bagi yang tidak percaya silahkan, ini masalah keimanan itu tidak boleh ditawar-tawar. Ketika kita sudah meyakini ya sudah, bicara keyakinan itu enggak, kita tidak memaksa. Kita tidak memaksa orang lain untuk percaya dengan pembacaan kalimat thayyibah, tidak perlu. Sesuatu yang kita sudah yakini tidak butuh pengakuan keyakinan orang lain. Kita itu mantap. Mau dikatakan begini-begini, ora usah ramal cangkem-cangkemku dhewe. Wong aku maca perkara sing apik kok. Ya kita yang baca suratul Fatihah, Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, tidak ada caci makian, tidak ada sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah. Semua diajarkan. Ada takbir, ada tahmid, ada istighfar, ada sholawat. Semua diajarkan. Mana yang tidak diajarkan? Apakah semua bacaan ini terlarang? Tidak, justru disuruh untuk membaca. Mana larangannya? Larangannya itu kan karena ketidaksepahaman bahwa ini seakan-akan mengada-ada. Itu kan acaranya, tapi jangan melarang bacaannya dong. Kalau kamu tidak setuju dengan caranya, silakan. Tapi jangan menyalahkan bacaannya. Mana yang salah? Tidak ada yang salah. Yang ditanyakan mana ajarannya, itu kan tradisinya. Ya Nabi ya tidak mungkin toyo pembacaan kalimat thayyibah karo sahabat Nabi ngapain? Yo merendahkan kenabiannya. Nabi tidak perlu tahlilan, cukup sahabat tak jamin surga, selesai. Makanya ada 10 sahabat yang direkomendasi Rasul bahwa mereka 10 sahabat ini diberikan garansi oleh Rasulullah masuk surga. Orang perlu tahlilan toh, kelasnya Nabi. Dan justru sahabat kan tidak melakukan itu, justru penghinaan. Mosok sahabat tahlilan karo Kanjeng Nabi? Emangnya Nabi pendosa? Nabi itu maksum, orang yang disucikan, tidak punya dosa. Ngapain ditahlilke? Menghina teman. Coba sampean gonggong Kanjeng Nabi di ngapura, apa jenenge goblok. Karena mungkin Kanjeng Nabi wis jelas maksum kok didongake. Justru kita itu bersolawat
agar Kanjeng Nabi remen seneng terus ngenai jaminan neng kula jenengan sedaya intine bersolawat itu kembali kepada diri kita karena kita pengen dekat dengan Nabi, kita pengen memuji Nabi dan Kanjeng Nabi itu remen suka dengan pujian itu. Kalau Kanjeng Nabi suka maka akan memberikan syafaat kepada kita. Amin Allahumma amin. Nah itu. Nah para sahabat tidak melakukan itu, para tabiin ya ngapain tabiin penerus sahabat mahlil ke, banyak sahabat yang sudah dijamin surga kok ditahlil ke. Ya tidak mungkin. Tapi setelah generasi tabiin, di era tabiun, murid dari tabiin mulai disinilah di masa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mulai Imam Syafi'i pun mengajarkan aku lebih suka kalau aku mati nanti di kuburanku dibacakan Al-Quran. Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i berpesan kalau aku nanti mati di kuburanku siapa yang datang bacakanlah surah Mu'adzabiten, surah Ikhlas, Baqarah awal dan akhir. Nah inilah yang kita rangkum. Para ulama merangkum pendapat dari para mustahid. Oh, maca Quran. Ye, anak maca Quran 30 juz yo mimpi. Ambil yang ringan-ringan apa? Suratul Yasin. Terus pendapat Imam Ahmad bacakan Falak, Anas dan sebagainya. Nah, dibaca, kita baca Suratul Ikhlas. Ada apa? Mu'adzabiten tadi Falak, Anas. Pembacaan Baqarah awal akhir. Kita sambung dengan kalimat thayyibah, ada takbir, ada tahmid, ada istighfar, ada sholawat. Diperbanyak kalimat La ilaha illallah. Ditutup lagi dengan sholawat dan doa bersama. Sangat indah. Ketika berziarah nggak diajarkan itu. Ayo kelas Nabi kok ngopo dadak moco-moco. Nabi cukup salam, Assalamualaikum ya ahla diyar, salam podo keselamatan penduduk kubur. Ucapannya Nabi wis jaminan. Ketika para almarhumah ketika di alam barzah didongake Kanjeng Nabi langsung jaminan. Kelasnya Nabi, kelasnya Dewi Assalamualaikum tok ngopo? Emangnya jaminan ngopo? Ya kita ya ora cukup mung salam to ya nek sempat ya mau kaya perintahe dawuh Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Paling tidak ya maca suratul Ikhlas, Falak, Anas, ya Baqarah. Itu kelasnya dewi-dewi. Jadi tidak usah, kalau hal yang sudah kita yakini dan semua ada landasannya dari istihad para ulama, kenapa kita mudah mau? Kalau imani itu gampang, masalah keimanan mau didalilin kayak apa terserah, ini kan perbuatan saya. Toh hal ini kan tidak serta-merta dilarang oleh Nabi. Karena ketika dikejar terus pendapatnya lemah. Misalnya percuma tahlilan, gak akan sampai, itu lemah, itu bisa kita patahkan yang seperti saya sampaikan sering. Kalau pendapat itu hanya diasumsikan bahwa orang yang meninggal sudah tidak akan bisa menerima amal kebaikan orang yang hidup, terputus, maka tinggal katakan mudah matakannya
Dengan apa? Dengan sholat jenazah selesai. Kalau argumennya seperti itu, argumennya berdoa bagi orang hidup dikhususkan untuk orang mati itu tidak sampai. Nah, kalau begitu hantam saja dengan sholat itu. Kalau begitu tidak perlu sholati. Sholat mayit itu perbuatan orang yang hidup untuk orang yang mati. Kalau diyakini doa orang hidup tidak sampai, berarti sepakat semua doa yang disampaikan oleh orang hidup tidak sampai. Kalau begitu percuma dong sholat mayit. Tidak usah sholati, goodbye saja. Loh, itu kan khusus, justru itu sinyal dari Nabi bahwa doa orang hidup itu sampai. Buktinya kita sholat dan kita di rakaat di takbir ketiga kita mengucapkan Allahumma ufillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maknanya apa? Mendoakan agar beliau almarhum atau almarhumah diampuni dosanya. Dan ketika kita membaca kalimat thayyibah, ya doanya hanya itu, seperti yang digunakan ketika sholat jenazah. Doanya ya hanya itu, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Ya mimpi tok. Terus ditambahi Allahumma la tahrimna ajrohum wa la tidambadahu wa fir lana wa lahum. Doa untuk almarhum ya hanya itu, pendek. Kalau ada doa kalimat thayyibah itu kan rangkuman yang banyak doa untuk orang hidup. Wadang doa apa saja digabung watik pirang-pirang sing amine nganti jelek. Iki doa apa kabeh dicampur aduk. Padahal doa untuk orang yang meninggalkan sederhana. Yang diajarkan Nabi pendek. Allahumma fillahum warhamhu wa'alihi wa'fanhu wa'adkhil jannata maswahu dan sebagainya. Pendek. Nah itu agar kita semakin kuat amaliah kita itu ya seperti itu. Terus misalnya ada kasus orang punya gambaran atau ketakutan ketika diberi makanan dari orang yang meninggal. Ini memang sejak dulu ada yang salah menanggapi bahwa makanan dari orang yang sedang kesusahan itu haram hukumnya. Tapi ini kan masalah ilmu, harus dijelaskan dulu mana yang haram, mana yang tidak. Makanan dari ahlul musibah yang haram ketika makanan itu diambilkan dari uang anak yatim. Apa maksudnya uang anak yatim? Artinya itu warisan dari orang tua, harta yang ditinggalkan orang tua yang di sana memiliki pewaris, yaitu anak yang masih kecil. Nah, semua yang ditinggalkan itu hak anak dan istri yang ditinggalkan suami bisa mendapatkan 1/4 kalau dia tidak punya anak. Kalau dia punya anak, dia bisa hanya mendapat 1/8. Jadi istri yang ditinggalkan suami itu juga mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh suami. Si perempuan atau janda yang ditinggalkan suami tadi itu mendapatkan, karena status
Janda itu ada janda dicerai, janda yang ditinggal mati itu sama statusnya langsung janda, tapi masih masa iddah. Janda ini mendapatkan 1/4 atau 1/8 dari peninggalan suami. Dan istri ini tidak boleh berlaku zalim menggunakan harta warisan suami yang itu untuk anaknya. Jadi wong wedok ora entuk sembarangan, dumeh iki peninggalane bojoku, ya aku sing ngelola, ndak boleh gitu. Iku nek ra anak. Nek dia anak iku hake anake. Lah, ibune iku mengelola agar aman dan bermanfaat untuk anaknya. Kita yakin bahwa perempuan ibu-ibu itu pasti nalurinya akan memperjuangkan anak-anaknya. Tapi kan juga tidak semua. Ada juga yang tidak peduli dengan anak-anaknya. Misalnya sejak awal sudah dimanja, difasilitasi, begitu suaminya meninggal, dia sudah senang hura-hura, party dan sebagainya. Nanti uangnya bisa habis begitu, anaknya terbengkelai. Wah, itu haram. Makanya kan saya tegaskan lagi, mungkin yang sudah mendengar biar semakin paham betul. Makanya seorang laki-laki jika dia bekerja sendiri, terus dia bisa memiliki ini itu tanah, rumah atau apa, sebaiknya diatasnamakan diri laki-laki. Kecuali kerjasama, istri juga bekerja, suami bekerja, terus dikumpulkan, bisa punya tanah, bisa punya rumah, maka tanah dan rumah ini milik bersama. Hartanya harus jelas. Karena ini dihasilkan dari uang yang bersama, maka secara otomatis peninggalan itu dibagi 2. Ya harus jelas begitu. Tapi kalau tidak kerjasama, artinya yang laki-laki yang bekerja, maka sebaiknya diatasnamakan pribadi. Agar apa? Nanti ada jaminan kepada anak-anaknya. Yo nek wis tuwa sih luwih aman, lah anak saiki nek sik nom. Anake isih cilik, ibune isih muda, tinggal mati, apa piye? Nah, kok njuk bar 3 sasi dilirik tanggane. Nah, dilirik kok sing bojone lanang anyar, pengen usaha, pengen ngembangke karir, terus jaluk bukti cinta kebersamaan, akhirnya peninggalannya diserahke toh. Lah apa meneh ning kono ana embel-embel sertifikat hak milik atas nama istri. Udah, ketika dia sudah bersuami lagi, maka punya keluarga baru. Anak ini pun kadang bisa dibawa, itu pun izin suami. Boleh tidak saya membawa anak saya? Kan gitu. Nah, kalau ibu pinter, orang anaknya tetap titip mbahne loh ya. Apa meneh sertifikatnya wis nama istri. Lho anake nek isih cilik ra takok, nek wis gedhe takok, lha kuwi piye? Oh kuwi namaku ya. Bapakmu kira ninggal apa-apa, iki omah ki atas namaku, iki tanah atas namaku. Kowe kira ditinggali apa-apa?
Anak yatim yo nangis saya. Saya cerita ini saya ulangi lagi karena ini saya sering menghadapi kasus yang sama. Dan bukan mereka-reka, ini fakta di lapangan ada yang seperti itu. Contoh begini, ini anaknya sudah dewasa, 2 anak laki-laki, yang satu sudah beristri karena anak laki, yang satu masih kuliah. Kebetulan dulu juga nikah muda, sehingga sekalipun anaknya kuliah, ibunya itu masih usia juga masih relatif 40-an tahun. Begitu ditinggal mati oleh suaminya, setelah setahun kemudian dilirik koncone, dan akhirnya musyawarah dengan anak pun anak sebenarnya ya memahami karena itu kebutuhan orang tua untuk memiliki teman hidup. Yang menjadi masalah ketika mengetahui bahwa rumah dan tanah itu atas nama ibunya dan hanya tersisa kecil tanah itu memang pembawaan dari ayahnya. Itu geger rame akhirnya ke sini ibu dan anaknya. Alasannya apa? Itu sudah atas nama saya. Anak Ratrimo atas nama ibu, tapi itu kan juga saya kan anaknya. Akhirnya anak itu kebingungan piye ngadepi wong tua sing lagi puber kedua kuwi mau. Nah tenan begitu dheweke ning wis nikah, sing lanang butuh modal. Akhirnya omah tanah didol. Sadurunge didol kuwi wis dieling anake, "Aja Bu. Nek ibu ngenggoni ra apa-apa. Nek ki didol sing jamin ibu ku ning kono ya ngrawat sapa? Wong anakmu ning kene." Ibune wis gelap mata. Wis kena sihir dengan sang pujangga. Didol tenan, Pak. Wah, akhirnya gagal usahane. Ternyata ya kapusan. Bangkrut. Sing wedok bingung arep bali ning ngene anake, omahe wis didol. Anake manggon melu mbahne. Ning isih duwe tanah cilik sing iso dibangun nganggo anake. Sing iki ibune iku bingung akhire rene ya nangis-nangis pripun iki awe buahmu. Kowe nyak-nyak anakmu mung buru nafsu. Ya karena dheweke nangis-nangis kula ya ora tega, akhire kula hubungi anake, kula temokke pokokne piye kula ajari anake. Wis piye-piyekno iki ibumu. Kowe tetep kudu bekti karo wong tuamu. Iki ibumu wis ra ndek apa-apa. Lah kowe sing kali bekti. Wis gawa bareng karo ibumu. Niku tetep dereng trimo anake niku. Wis tetep moh karena dheweke kecewa niku mau. Selang berapa bulan kula irak-irik, kula kabari, alhamdulillah niku luluh. Yes. Luluhe niku krana bocahe niku pun mulai kerja. Kuliah karo kerja dhewe. Dadi kuliah niku bayar dhewe saka kerja. Terus karo ngumpuk-ngumpukke nggo gawe bangun omah. Ya, alhamdulillah sithik-sithik akhirnya iso bangun omah. Lah ketika wis mulai iso dinggoni baru bisa menerima orang tuanya. Ya iki termasuk bejo wong tuane iki. Anake gelem nampa meneh terus dijak ngenggoni omahe. Iki kisah nyata. Sing
dieling-eling anake bapakmu ora ninggalke apa-apa. Ninggalke tanah kae. Jadi tak dol suka-sukaku. Lah anak kuwi kecewa. Wong dheweke mahasiswa yo kritis to. Iku akur angel suwi akurane. Makanya dari kisah-kisah seperti ini kita ambil hikmahnya bahwa jangan sampai kita mengatasnamakan semuanya, kecuali misalnya ayah dewi itu mah pirang-pirang untuk memberikan rasa kepercayaan kasih kita, bolehlah 1-2 di atas namakan istri, ya tidak apa-apa, tapi yang lainnya kan masih ada. Kalau satu-satunya kan masalah nanti. Kalau satu-satunya di atas namakan istri, kita meninggal, tanah omah itu yang milik istri secara status sudah sah. Tapi kalau atas nama kita, anak kita terjamin, istri kita pun dapat bagian kok. Anaknya punya bagian, istri pun punya bagian. Tapi kalau di atas namakan, yang malah bahaya, anaknya tidak punya kebahagiaan. Loh. Jadi penting untuk dipelajari. Tentunya iki sing di rumah di dana agar ke depan tur. Misalnya kamu punya tanah kabeh wis dibagi, jangan dibagikan semuanya. Kalau hibah ya, artinya selagi hidup kita bagi-bagi neng anaknya kabeh wis dibagi. Untuk dirimu tetap harus menempati. Misalnya rumah, wes tak sertifikatnya anak kabeh, iku nek anak pas lagi neng dalan sing bener, engko nek gegoncang kita mau jadi apa? Kabeh wis dineke anak, wis dibagi-bagi. Sing digoni pun wis dianak senamake anak. Ketika dihuni anak, ae dhewe iki dadi wong nunut. Wong tua sing duwe dadi ning nunut karo anak. Kuwi nek anak pinter, nek ora pinter kek pojokan. Kuwi nek diurusi, nek ora nasib. Karena apa? Status tanah wis dineke anak. Niku nek anake jenengan pinter jenengan, lah nek kegodho bojone sing bojo ora trima, sing bojo ora ikhlas dimeloni maratuwa, terhina kita. Di istana kita justru jadi buangan budak tidak punya kuasa apa-apa. Tambah tua kudune tenang, tambah tua grentes delok anak-anake. Neng omahe dhewe disio-sio mantune. Nek karo anake ya sing kira-kira, anake kerja apa meneh dhewe loro-loro. Ae dhewe anu nang aku mbok kono diterkene ngene masmu. Engko nene mase ya ngono. Mase ya nampa, bojone gelem nampa ora. Bojone malah dhewe iki lho wong susah, malah ngurusi ngono. Sing lanang jane ya wis tetek, krungu bojone weng ngono ya rada kendhuk. Sing dikalahke wong tuane. Ana wonge. Wong tuane nek jero krungu padu ya ora enak tuh. Aku kok ning kene malah ngrekasake. Wis tak sida wae. Aku terno ning gone adimu kono. Ning kono ya ngono. Ae dhewe rono rene ditolak. Ah balik nendi? Malah kadang-kadang nyaman ning gone tanggane. Ana malah ana sing kasus mah urip ning masjid.
dheweke sudah di marbot malah penak dine kamar iso ibadah resik-resik. Ono kasus nyata ya ono. Karena apa? Neng omah malah kerawat kok. Neng kono karo resik-resik azan malah rejeh. Nek ae dhewe kok isih duwe kan manggon dhewe. Nah, tapi no mesti nek ae dhewe nunut. Ning nek ae dhewe sing duwe, kowe iki urung di hak, iki sing dekku watak nggo terserah. Kita kuasa. Kowe nek ra manut ora tak nek ora kuat, tak neh ke masjid, tak neh ke wong sing gelem bekti karo aku, selesai. Nah, tapi nek wong bijine terus dinake wah. Apa meneh zaman urip iku beda-bedake anak. Walah, delone banget. Makanya kula ajarke jangan membeda-bedakan. Sekalipun kecenderungan kita kadang juga ada kepada salah satunya. Tapi jangan. Dan kita harus percaya kepada anak-anak kita bahwa anak UKB, saya yakin bahwa sampean semua nanti akan menjadi orang yang baik, mampu membahagiakan orang tua dengan caramu sendiri. Jangan disamakan wong sampean karo adine kadang mbok koyo adimu koyo mau. Aku ya aku, adik ya adik. Sing adine ngono, mbok kowe koyo kakangmu. Sing aku ya aku. Nek ngono terus, kowe engko terus punya apa memori bahwa dia kadang selalu apa diduakan. Engko nek wis tuwa kuwi lho. Dinake kono ora peduli. Dinake kene dhewe eling zaman cilik. Ayo mesti tuwa omah rene kae to ning anakmu kesayangan kae ora iso. Adik loro-loro to yo. Jawabane anak sing disikir-sikire dhisik kan ngono. Kae to anakmu sing tok sayangi kae to. Nah, kita hindari adik sudah tua-tua, tambah tua. Kudu tambah supaya nek sesuk orang ngunduh pakertine. Nah, ini ilmu, tapi ini penting agar kita itu ya toto-toto. Tidak ada hal yang terlambat, kita harus berbuat sama, mendoakan semuanya agar baik. Semakin ke depan kita akan menghadapi ketuaan, kita berharap anak-anak kita bisa menerima kita apa adanya. Dan terakhir, ini terkait dengan persaksian karena kemarin juga pernah ditanyakan. Nah, ana wong mati kok dadak ana niki sae nggih sae. Lah nek elek kok dadak muni sae. Kalau kita pengen menjadi orang yang hebat dan baik, karena orang yang meninggal itu sudah dalam pengadilan Allah, jadilah yang baik, tetap bersaksi kebaikannya. Sekalipun kamu menyaksikan bahwa dia itu buruk, tapi ketika jenazah ini saya onoan dengan harapan apa? Apa yang kita persaksikan ini nanti kembali kepada diri kita. Coba sampean ngene iki, saya opo? Sesuk nek balik ning jenengan. Sing mimpin iki saya nggih. Saya opo? Ora ngene. Ora repot. Dengan kita mengatakan saya, semoga ketika kita meninggal pun orang-orang mengatakan saya. Karena orang menanam benih, maka dia layak untuk menuai panennya.
Wong kita ndak menanam kok pengen entuk. Kalau kita nanam kebaikan, ya pantas kalau kita nanti memanennya. Dan ketika kita tahu bahwa dia tidak baik, kok kita mau bersaksi baik, niati sodakoh, penyaksian. Dan ketika kita mau seperti itu jadi orang yang hebat, maka saksinya hanya malaikat. Ketika ada orang yang mau mendoakan orang lain sementara orang lain ini sering berbuat dolim pada kita, maka orang yang mendoakan itu adalah orang yang istimewa. Dan malaikat pun acungi jempol dengan mengatakan, semoga engkau juga seperti apa yang engkau doakan. Artinya ketika kita menyaksikan baik padahal kita tahu bahwa dia buruk, kebaikan kita itu diaminkan malaikat, semoga engkau nantinya juga mendapatkan persaksian yang sama. Artinya tidak ada yang rugi. Apa sih beratnya untuk menyatakan saya apa beratnya? Dan itu nanti kita akan petik kembali di sana. Nanti tidak usah terlalu repot ngomong, oh rasa nggak dapat yang saya lah apa lah aku pengen mau jadi biasa apa istimewa. Kalau mau jadi istimewa ya persaksikan aja baik. Toh dia sudah meninggal mau apa? Mau urusan? Kan tidak bisa. Dia sudah meninggal berarti sudah wilayahnya pengadilan Allah. Kita tidak harus mengadili mereka. Dan jangan buat masalah. Allah melarang, Nabi pun menganjurkan bahwa kita jangan membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal. Ya kalau yang kamu bicara itu benar-benar nyata. Kalau tidak, kamu menghibah orang yang meninggal. Lihat jalur ngapura piye. Nek isih karo urip kan nek kono salahe gare njaluk ngapura ya kuwi ngrasani kowe selesai to. Lah nek wis meninggal wis kadung ngrasani ra bener, ternyata ya ora bener omongane, lah njaluk ngapura piye? Sampai teko kuburan sepurone ya Kang. Nggih, wah kowe malah mlayu. Utawa ana jawaban rasudi aku. Wah, enten ana kowe nek rene ngono. Ah ya berat ae. Untung dheweke muni ade ra krungu. Nek krungu, wah titan ora kowe kene padha karo aku ning kene. Nah, ini kan hal yang sepele, tapi ini kan perlu belajar. Agar kita itu dalam bersosial itu ya sesuai kaidahnya. Ini hal-hal yang kecil sesuai kasus, bahas agar semakin kita mendapatkan pencerahan secara keilmuan. Jadi memang penting, ini kan terkait dengan hukum fikih dan sebagainya sebenarnya. Fikih sosial, namanya fikih sosial. Jadi nanti hal-hal yang belum jelas pun monggo saling bertanya. Jadi semakin luas ilmu fikih sosialnya. Ada fikih secara pribadi, ada fikih secara umum untuk bersosial. Oke, mboten mawon ingkang kawula aturaken saderengipun monggo sareng-sareng gitu. Surat Fatihah khususipun kagem tiang sepuh kula panjenengan sedaya ingkang sampun ngrumi ini wangsul dumateng Allah. Mugi-mugi wangsulipun dipun paringi pangapura, dipun lebur dosanipun, dipun tampi amal ibadahipun, dipun tetepaken wonten taman-taman surganipun Allah. Al-Fatihah.
Ingkang nomor kalih hadiah Fatihah kagem tiyang sepuh kula panjenengan sedaya bangkatan sepuh kandung napa maratuwa ingkang tasih sugeng. Mugi-mugi perjalanan gesangipun kaparingan ketetepan iman, kaparingan berkah umure, kaparingan istiqomah ing dalem ibadahe, saengga sagedipun akhiraken kelawan husnul khotimah. Al-Fatihah. Ingkang terakhir suratul Fatihah kagem koren-koren kita, koren-koren anak bojo. Mugi-mugi koren menika dipun paringi pitutuh Allah, dipun reksa dados koren-koren ingkang taat dumateng Allah. Al-Fatihah. Saking kawula ing dalem ngaturaken pangandikan wonten keladuk ing atur ingkang kirang tata kirang duka kirang trapsila dumateng penggalih sedherek sedaya kawula pribadi ingkang tamtu gadah kelepatan nyuwun lumeberesi samtra bangsa lahir tumur sing batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.